menyebut kesetaraan perempuan di dunia masih tertinggal jauh meski sudah Kekerasan seksual terjadi pada anak. Kasus pelecehan seksual yang dilakukan dokter terus bermunculan. Kekerasan seksual. Maraknya kasus kekerasan seksual. Pelecehan seksual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Adriansyah dari Universitas Negeri Makassar, Program Studi Hukum Bisnis Angkatan 2025. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan dalam konteks sosiologi hukum. Dalam konteks sosiologi hukum, kekerasan terhadap anak dan perempuan dipahami sebagai fenomena sosial yang berakar pada konflik yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial budaya, seperti budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender merujuk pada perilaku tidak adil terhadap individu berdasarkan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan permasalahan yang keberadaannya masih sangat memprihatinkan. Padahal, perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia sebagai suatu hak yang melekat pada manusia sejak di dalam kandungan. Sosiologi hukum menganalisis bagaimana norma sosial, norma hukum, dan budaya membentuk, memicu, serta merespon kekerasan ini, termasuk ketidakadilan yang kerap dialami korban ketika berhadapan dengan sistem hukum. Dalam perspektif sosiologi hukum, struktur sosial dan budaya kekerasan terhadap perempuan dan anak seringkali tidak hanya dilihat sebagai tindakan individual, tetapi sebagai fenomena yang tidak hanya dilihat sebagai struktur sosial yang menempatkan posisi laki-laki dalam posisi lebih dominan dari perempuan, serta anak sebagai kelompok yang lebih lemah atau disebut dalam budaya patriarki. Selanjutnya ada norma sosial. Norma ini menganggap kekerasan pada rumah tangga menjadi masalah privat atau aib, membuat korban disalahkan menjadi faktor yang melanggengkan kekerasan, sebagaimana dianalisis melalui sosiologi hukum. Selanjutnya adalah aparat penegakan hukum belum memahami relasi kekuasaan. Dalam hal ini, relasi antar gender inilah berakibatkan merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah, misal ayah dan anak, pegawai dan pemimpin, dan lain sebagainya, karena kekuasaan dipegang oleh mereka. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini memberikan perlindungan dari kekerasan terhadap anak sebagai segala bentuk yang menimbulkan penderatan fisik, psikis, kekerasan seksual, dan pelantaran. Dan ada juga undang-undang yang mengatur kekerasan terhadap perempuan, yaitu terdapat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindakan pidana kekerasan seksual atau UU TPKS. Undang-undang ini bertujuan untuk mencegah, menangani, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual, serta merehabilitasi pelaku. Dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku KDRT, hak korban untuk mendapat perlindungan, serta kewajiban masyarakat untuk membantu korban. Adapun tantangan dari kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konteks sosiologi hukum, yaitu ketimpangan penegakan. Meskipun ada undang-undang, sosiologi hukum mengidentifikasi ketimpangan dalam pencegahan hukum yang menyebabkan korban merasa terpojok. Selanjutnya ada stigma sosial. Stigma sosial terhadap korban masih menjadi penghalang signifikan dalam memberikan keadilan yang sungguh-sungguh. Yang terakhir ada keterbatasan hukum. Implementasi pidana tambahan dalam Undang-Undang PKDRT misal masih dianggap belum optimal, menunjukkan adanya celah antara aturan dan praktis yang menjadi subjek kajian sosiologi hukum. Di Indonesia, menurut survei UNICEF, 4 dari 10 anak perempuan di Indonesia mengalami kekerasan dalam hidupnya. Dan menurut Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja tahun 2021 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdapat 3 dari 10 anak usia 13-17 tahun mengalami kekerasan seksual. Selanjutnya adalah solusi. Solusi terhadap kekerasan perempuan dan anak adalah menguatkan regulasi dan penegakan hukum, meningkatkan kapasitas aparat penegakan hukum, dan lingkungan yang aman di mana menciptakan lingkungan keluarga dan masyarakat yang aman, nyaman, dan mendukung di mana orang-orang sekitar mereka bekerja sama dan menghadapi masalah tersebut. Jadi, kesimpulannya adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah masalah sosial yang dipengaruhi budaya patriarki,
ketimpangan gender, dan lemahnya penegakan hukum. Walaupun sudah ada beberapa undang-undang yang melindungi korban, implementasinya masih terkendala. Oleh karena itu, perlu penguatan regulasi, peningkatan kapasitas penegakan hukum, serta dukungan keluarga dan masyarakat. Itulah tadi video penjelasan tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.